Di saat publik berharap ketenangan dari proses hukum yang dalam kesempatan ini yang memberikan somasi kepada siapa saja yang mencoba untuk menyerang kehormatan klien kami, ya, keluarga, khususnya ibu dari klien kami akan membuat langkah-langkah hukum. publik tak serta-merta menyerang, tapi ketika publik disuguhi drama demi drama, lengkap dengan unggahan yang tak terjaga, bagaimana mungkin mereka diminta diam? Mungkin sebelum bicara soal menjaga nama baik, akan lebih bijak kalau mulai dulu dari menjaga etika. Karena kalau yang diumbar adalah kontroversi, jangan kaget kalau yang datang justru kritik. Dan kalau mau benar-benar dihormati, mungkin bukan somasi yang dibutuhkan, tapi introspeksi. Karena di era sekarang, orang sudah terlalu jenuh dengan drama, tapi tak pernah ada pertanggungjawaban. Nikita Mirzani kini berulah kembali. Walaupun sang artis berada di dalam penjara, namun perannya merekayasa kepentingannya kini terbongkar. Pada sidang perdana kasus pemerasan dan TPPU tanggal 1 Juli tahun 2025, tampak sekumpulan orang berdemo menuntut pembebasan sang artis kontroversi tersebut. Akan tetapi, hal itu ternyata bukan murni untuk menuntut keadilan, melainkan Nikita Mirzani menyuruh orang-orang untuk berdemo dengan bayaran. Itu terbukti dari bocornya isi grup chat yang mengkoordinir aksi massa tersebut. Nikita Mirzani seperti tidak habis akal untuk memuluskan niat jahatnya, bahkan dalam kondisi di penjara pun, ia tetap tak menyerah membuat kontroversi. Jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan dimaksud. Anda sangat kejam sebagai penegak hukum. Baju, mobil, dan fasilitas ibu diberikan oleh negara, tetapi Ibu Dona menjadi pengkhianat negara. Ibu pengkhianat negara. Ibu jaksa pecat ini Ibu Dona, periksa. Ya, berapa miliar Anda dibayar? Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa apabila ada aparatur yang kena OTT, maka akan dijatuhkan sanksi pada hari itu juga. Ini merusak tatanan negara yang seperti ini, bahaya. Dampaknya. Maka saya konsen, saya bilang ini sakit tiga-tiganya hakim. Dia antara punya anak, perempuan atau tidak, kita nggak tahu. Tapi dia tidak memikirkan faktual perasaan korban. Dan seluruh rakyat Indonesia menonton ini. Buat mbak-mbak JSPU, masih saya pantau, masih kami pantau satu persatu masker ninjanya.
Ada apa di balik masker ninja dengan ada video yang beredar seorang JSPU yang berinisial RDN? Apakah benar? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini ada berita lagi guys. Nikita dilempar ke balik jeruji. Nikita diadili, dilindungi. Waduh, seperti apa ya beberapa info dari mereka ya, Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani guys ya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Tapi aku penasaran ya sama produknya Reza Gladys ya. Emang benar itu aman atau enggak gitu ya? Apakah sama-sama kayak Sela Sokia ya produknya kan? Tapi kan sekarang Sela Sokia udah nggak menjual produk skincare lagi, pindah ke baju ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya beritanya seperti apa. Di balik meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 1 Juli 2025, Nikita Mirzani berdiri, bukan hanya sebagai terdakwa, tapi sebagai simbol dari ironi penegakan hukum di negeri ini. Ia membacakan eksepsi atas dakwaan pemerasan dan pencucian uang yang dialamatkan padanya. Tapi bukan hanya membela diri, Nikita membeberkan luka sistemik yang selama ini coba ia lawan, mafia skincare yang berlindung di balik kemasan mewah dan kekuasaan. Waduh ya. Dan dari mulut Nikita, dua nama disebut terang, Reza Gladys dan Ataubah Mufid. Figur yang diduga berada di balik distribusi produk kecantikan berbahaya yang mengancam kesehatan publik. Ironisnya, dua nama itu justru tak tersentuh. Mereka bebas berseliweran di media sosial, penuh senyum, penuh promosi, seolah tak ada satu pun hukum yang berlaku untuk mereka. Waduh guys ya. Miris ya. Sementara Nikita yang mengedukasi masyarakat, yang membongkar praktik ilegal, justru dilempar ke balik jeruji. Yang menjual bahaya dibiarkan hidup tenang. Lebih menyakitkan lagi, Nikita menyentil institusi yang seharusnya berdiri di barisan terdepan perlindungan rakyat, BPOM, BPKN, dan aparat penegak hukum. Ketika seorang dokter kecantikan seperti Reza Gladys merasa lebih nyaman bermain di media sosial ketimbang mempertanggungjawabkan produk yang ia promosikan, dan ketika hukum justru lebih cepat menindak orang yang mengkritik ketimbang yang melanggar, maka bukan hanya hukum yang rusak, akal sehat pun ikut mati. Nikita menangis bukan karena takut, tapi karena lelah melawan sistem yang berpihak pada yang punya koneksi, bukan pada yang punya kebenaran. Dan hari ini, satu hal menjadi sangat jelas. Yang bersuara dikriminalisasi, yang menjual bahaya dilindungi. Waduh, benar juga ya. Ini udah belum lihat videonya kan? Ini apa nih? Detik-detik emak Waroka diduga parodikan video Ibu RG ya, Reza Gladys yang lagi viral guys. Wah. Jangan kayaknya. Masih ada, belum di tag dong gitu. Belum di tag dong, masih ada. Net cinta. Net cinta. Emang begitu ya. Aduh. Tunggu ironi, seorang dokter atau selebgram ada yang juga biasanya alasan hadir, tapi nggak pernah lihat wujudnya. Apakah cuma halusinasi aja katanya gitu guys. tak pernah melewatkan kesempatan untuk upload story, tiba-tiba jadi offline pas ada sidang. Mendadak diam, mendadak susah masuk, mendadak tidak terlihat, mendadak hanya diwakilkan. Sekali lagi, alasan macam apa ini? Padahal, gugatan ini bukan sekadar drama. Ini adalah bentuk perlawanan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, yang sebelumnya menjeratnya ke penjara atas tuduhan pemerasan dan TPPU. Waduh. Kalau para Dr. Andreas ya, Reza Gladys pelongo-pelongo karena kaget dan shock, bukan karena tidak pinter, katanya gitu guys ya. Waduh. Mengatakan takut tuh Dokter Reza pelengak-pelengok kalau hadir apa segala macam. Jadi intinya adalah pelengak-pelengok itu kalian anggap takut begitu ya. Nah, aku mau jelaskan sama kalian lagi nih, agar kalian tidak lagi mengatakan seperti itu. Kenapa Dokter Reza pelengak-pelengok? Karena sejujurnya dia itu manusia yang tidak pernah punya masalah. Dia tidak pernah punya masalah tentang hukum-hukum, apalagi tentang pemerasan seperti ini. Jadi dia wajar saja kalau dia kaget, shock dengan ekspresi ya
ini apa, kok begini gitu. Dia shock. Jadi itu bukan berarti dia tidak pintar, tapi dia shock terhadap mentalnya, begitu ya. Tuh, katanya bukan karena nggak pintar, tapi karena shock gitu ya. Tapi kok kalau shock kok bisa merekam ya? Bisa apa ya? Bisa ada waktu untuk merekam. Kalau shock mah kan pasti kaget gitu ya. Loh kok ini gitu kejadiannya gitu. Itu baru shock gitu guys. Ya benar nggak sih? Tapi kan ini kayak sudah direncanakan gitu loh ya. Sama halnya kalau kau dihadapkan dengan peristiwa atau kejadian yang membuat dirimu shock atau mentalmu terganggu, pasti kau pelengak-pelengok, nggak mengerti. Aduh kok begini. Kenapa? Dia tidak tahu lagi mau menjawab apa. Yaitu kalau tiba-tiba kejadiannya yang tanpa ada rencana. Kalau di sini kan sepertinya kejadian Reza Gladys dengan Nikita Mirzani bukan pelongo-pelongo ya. Waduh. Dia hanya bisa, hatinya itu hanya bisa terluka, tapi omongan itu tidak bisa keluar. Sehingga apa? Karena ada tipe orang seperti itu. Tapi kenapa kalau bisa berjualan? Nah, jualan itu adalah salah satu hobi dia, dan itu passion dia dalam melakukan atau menjalankan kegiatan dia. Nah, itu adalah kesenangan dia, begitu. Jadi berbeda, tidak bisa disamakan dengan kejadian-kejadian yang memang mengganggu mental. Waduh. Nikita Mirzani kalau bebas aja, kata gue heboh dunia, sumpah. Ini sekarang nih ya kan banyak orang yang ngomong kayak, oh Nikita Mirzani masuk penjara gitu, sosmed tuh adem ayem, nggak ada keributan A, B, C, D, apa segala macem gitu ya kan. Dan terus juga yang ngebenci Nikita Mirzani juga pada tepuk tangan, bikin pesta lah. Dulu aja ada yang sampai belah tumpeng kan, kayak gitu kan. Nah sekarang pasti kayak, aduh banyak deh yang kayak gitu. Tapi nih ya kan musuh-musuhnya Nikita Mirzani juga lagi pada adem ayem kata gue. Adem ayem, kayak hidupnya tenang. Ya iyalah hidup lu tenang, karena nggak diganggu kan. Mau lu ngelakuin hal salah kek, mau lu ngelakuin hal dosa kek, apa segala macem kayak, ya udah nggak ada Nikita Mirzani ini gitu. Tapi pasti kalau misalnya Nikita Mirzani bebas nih, heboh lagi. Duh gue harus ngeluarin duit berapa miliar lagi ya biar dia tuh masuk penjara lagi, ini lagi, itu lagi. Kata gue kayak, hidup lu takutnya sama Nikita Mirzani, takut sama Tuhan pak. Macem-macem Nikita Mirzani musuhnya sumpah. Tapi kadang Nikita Mirzani ini juga tidak menganggap musuh ya, tapi dia yang menganggap musuh gitu, ngerti gak sih? Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kayak berbentukan kayak A, B, C, D segala macam tuh kayak ada gitu. Lo kalau misalnya mau nyari berbagai macam manusia, lo cari aja musuhnya Nikita Mirzani itu tuh dari A sampai Z itu manusia ada tuh berbagai macam, lo tahu sumpah. Waduh, itu dia guys beberapa tentunya infonya dari Nikita Mirzani ya terkait Dr. Reza Gladys ya, kasus pemerasan. Nah mungkin kalian punya pendapat, apalagi tadi pendapatnya dari Dr. Andreas ya yang terkait Dr. Reza Gladys itu kenapa pelongo-pelongo, katanya karena shock, katanya gitu guys. Nah menurut pendapat kalian gimana nih, sependapat dengan Dr. Andreas? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.